Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan untuk pembelajaran mengenai network security ya. Di video ini kita akan membahas untuk network security policy design and implementation. Nah, di mana untuk desain dan implementasi mengenai kebijakan keamanan jaringan ini merupakan proses yang melibatkan perencanaan kebijakan ya. Jadi bagaimana nanti kita akan mendesain dan mengimplementasikan sebuah kebijakan ya untuk melindungi misalnya jaringan komputer ya, termasuk perangkat and devices-nya ya di sebuah organisasi ataupun perusahaan, sehingga kita bisa memastikan ya, misalnya untuk integritas, kerahasiaan dan ketersediaan data itu bisa berjalan secara normal atau yang disebut CIA ya, confidentiality, integrity dan availability. Nah, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada definisi untuk apa itu untuk kebijakan keamanan itu. Nah, di sini merupakan serangkaian rencana, proses, prosedur, standar, dan pedoman. Nah, kesemua ini akan kita dokumentasikan ya, sehingga nanti kita ke depan bisa menetapkan status keamanan informasi yang tepat, yang ideal bagi organisasi. Nah, selanjutnya perlu kebijakan keamanan itu ya. Apa saja yang diperlukan untuk kebijakan keamanan itu? Nah, yang pertama itu untuk to provide a consistent application of security principle throughout the organization. Nah, di sini penjelasannya itu bagaimana nanti kebijakan keamanan itu memastikan bahwa prinsip keamanan diterapkan secara konsisten ya di seluruh perusahaan tersebut, sehingga semua departemen yang ada di perusahaan tersebut, baik karyawan ya, bisa mengikuti pedoman yang sama. Jadi contoh penerapan itu semua karyawan harus menggunakan kata sandi yang kuat ya untuk setiap penggunaan aplikasi yang ada di internal perusahaan itu ya. Kemudian kita memberikan guidebook atau work instruction ya mengenai security principle ini ya, supaya misalnya tadi untuk password itu ketika menggunakan aplikasi yang ada di perusahaan itu dilakukan misalnya passwordnya ada kombinasi ya, kemudian diganti secara berkala misalnya 3 bulan sekali gitu ya. Nah, selanjutnya to ensure information security standard compliance ini ya. Nah, di sini maksudnya kebijakan keamanan membantu organisasi untuk mematuhi standar keamanan informasi ya yang relevan. Nah, ini berkaitan mengenai standar. Jadi kalau standar ini nanti bicara mengenai ISO ini ya. Saat ini ada ISO untuk information security itu ada 27001 atau disebut NIST ya. Contoh penerapannya ini bagaimana mengimplementasikan nanti seluruh aset di perusahaan tersebut ya, itu nanti dikaitkan dengan keamanan dan juga nanti ada audit ya untuk memastikan nanti semua praktik keamanan sesuai dengan standar yang diakui secara nasional ataupun internasional ya. Nah, kemudian to limit the organization exposure ya to external information threats. Ini bicaranya kebijakan keamanan itu untuk mengurangi resiko dari ancaman eksternal ya, seperti serangan cyber, malware, phishing ya. Jadi di sini dianjurkan di perusahaan itu misalnya menggunakan sebuah firewall ya. Nah, kemudian yang keempat, to outline senior management commitment in maintaining secure environment ya. Nah, di sini berbicara mengenai kebijakan keamanan untuk mencerminkan ya bagaimana nanti ketika kita menjaga lingkungan di perusahaan itu agar lebih aman ya, baik nanti secara fisikalnya ataupun secara logikalnya ya untuk perangkat-perangkat yang ada di perusahaan tersebut ya. Kemudian to provide legal protection, ini bicaranya bagaimana nanti kebijakan keamanan itu membantu organisasi melindungi diri dari
serangan-serangan yang ada ataupun dari berbagai macam yang mungkin tidak standar di security yang diterapkan itu, ini berkaitan nanti dengan laws atau secara hukum ya. Nah, kemudian to quickly respond to security incident ini, nah ini kebijakan keamanan menyediakan rencana biasanya tanggap darurat ya untuk insiden keamanan, memungkinkan organisasi atau perusahaan itu ya misalnya merespon dengan cepat dan efektif. Biasanya ini untuk penerapan sistem ya yang dikembangkan untuk cepat tanggap terhadap misalnya insiden yang terjadi di perangkat ataupun di infrastruktur jaringan di perusahaan tersebut ya. Kemudian ada to reduce the impact of a security incident dan to minimize the risk of data breach ya, to enhance the overall data and network security ya. Ini data breach ya. Nah, ini semua ya berkaitan dengan kebijakan keamanan yang berkaitan ya untuk mengurangi risiko ya. Kemudian bagaimana nanti untuk kebijakan keamanan ini bisa diterapkan, dikomunikasikan ya, kemudian diimplementasikan dan didokumentasikan ya untuk kenapa perlunya kebijakan keamanan ini. Nah, selanjutnya ada hierarchy of security policy. Nah, di sini bicara mengenai hierarki ya. Jadi di sini bisa kita lihat ada laws ya, ini berkaitan dengan hukum, kemudian regulasi, ada policies, kebijakan, standar, ini praktis, prosedur, dan guidelines ya. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, seperti laws ini. Jadi ini berkaitan dengan hukum ya mengatur ya. Biasanya ini diterapkan mungkin seperti di Indonesia ya. Ada beberapa kebijakan mengenai pelanggaran di keamanan security atau keamanan jaringan ataupun di serangan cyber terutama ya. Nah, kemudian regulasi, di sini regulasi itu berupa aturan ya yang dikeluarkan oleh badan organisasi atau otoritas biasanya ya yang lebih spesifik daripada hukum yang ada di negara tersebut. Biasanya ini di negara-negara seperti Eropa, Amerika ya, yang biasanya sudah diterapkan. Nah, kemudian ada policies ya. Di sini kebijakan bagaimana dokumen formal ya. Dokumen formal itu nanti dibuat ya oleh tim yang ada di perusahaan tersebut untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar dan aturan umum yang harus diikuti oleh seluruh karyawan ya yang ada di dalam organisasi. Jadi contoh sederhananya untuk policies ini nanti bagaimana ketika kita menggunakan email ya. Jadi dibuat kebijakan penggunaan email itu di perusahaan itu ya. Kita harus mengikuti aturan yang ada ya. Seperti biasanya kita diinstruksikan untuk menggunakan kata sandi yang ada kombinasinya, huruf besar, huruf kecil, angka, dan misalnya ada karakter gitu ya. Itu yang berkaitan dengan policies. Kemudian standar ya. Nah, berkaitan dengan standar di sini, ini biasanya spesifikasi teknis ya atau kriteria yang ditetapkan biasanya untuk implementasi dari kebijakan keamanan itu. Nah, ini berkaitan dengan seperti tadi yang saya sebut ISO 200 27 ya, 27001 ya. Jadi ini berkaitan dengan sistem manajemen keamanan informasi. Jadi kita biasanya perusahaan itu mengundang mungkin ya ada badan yang bisa melakukan training ya terkait ISO 27001 ini untuk sebuah perusahaan ya. Jadi nanti ketika ini sudah diterapkan di sebuah perusahaan, jadi setiap tahun ya itu ada audit ya terkait apapun itu yang berkaitan dengan perangkat IT yang ada di perusahaan tersebut
ya ketika sudah memperoleh ya mendapatkan ISO 27001 ini. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik ya untuk bagaimana karakteristik atau ciri-ciri dari kebijakan keamanan yang baik itu ya. Nah, di sini yang pertama ada bicara concise and clear ya. Jadi di sini kebijakan yang ringkas. Jadi bagaimana kebijakan itu tidak bertele-tele dan hanya mencakup informasi yang penting gitu ya. Kemudian clear, kalau clear ini kebijakan yang jelas ditulis dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya. Jadi biasanya ini menghindari kata-kata teknis yang tidak perlu ya. Jadi setiap instruksi atau aturan harus dijelaskan dengan detail ya, sehingga nanti pembaca ataupun user ataupun karyawan yang ada di perusahaan tersebut ketika menerapkan kebijakan yang kita buat itu tidak bingung gitu ya. Jadi contoh penerapan concise and clear ini itu misalnya ada aturan dari tim atau departemen IT security-nya ya. Jadi penggunaan password itu harus 12 karakter gitu ya. Nah, dari ketetapan yang sudah dibuat ini ya, ini harus diikuti oleh pengguna, user ataupun karyawan di perusahaan tersebut. Ini concise, contoh dari concise ini ya. Misalnya ada ketentuan untuk penggunaan password itu harus 12 karakter. Kemudian ada clear ini, contohnya itu misalnya ya, kata sandi atau password ini harus terdiri dari atau mencakup misalnya ada huruf besar, huruf kecil, angka, simbol ya. Simbol itu misalnya seperti ini ya. Ini terdiri dari ini, misalnya ada huruf besar ya, ada huruf kecil gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini tapi terdiri dari 12 karakter gitu ya. Itu harus dibuat. Jadi contoh dari concise and clear ini tadi. Kemudian ada usable ini ya. Kalau bicara usable ini berbicara mengenai bagaimana ya kebijakan keamanan itu digunakan dengan kebijakan yang praktis ya. Misalnya mudah diimplementasikan atau diikuti oleh seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut gitu ya. Contohnya kita lanjut, contohnya seperti penggunaan kata sandi atau password ini tadi ya. Jadi ketika kita sudah menerapkan 12 karakter ya untuk konsesnya, kemudian clear-nya ada terdiri dari huruf besar, huruf kecil, karakter gitu ya. Tapi kalau bisa usable ini harus mudah diingat gitu ya. Karena biasanya password ini kalau sudah seperti ini susah diingat gitu ya. Ini bisa kita misalnya kombinasikan dengan penggunaan nama kita gitu ya. Jadi nama kita misalnya namanya misalnya Bayu gitu ya. Ini kita bisa kombinasikan hurufnya jadi B, terus A ini jadi huruf A, huruf hidup jadi angka gitu ya. Huruf Y ini huruf besar gitu ya. Jadi kita bisa mudah mengingatnya. Itu contohnya mengenai usable ini ya. Jadi karakteristiknya dari kebijakan keamanan yang kita buat itu untuk contoh kata sandi atau password ini tadi mudah diingat ya. Kemudian ada economically feasible ya. Nah, ini berkaitan dengan sebentar ya, saya lupa ingat ini. Economically ini berkaitan dengan bagaimana anggaran ya. Jadi contohnya ketika kita menerapkan keamanan atau security di perusahaan kita ya, kita sebagai tim IT security,
kita tidak perlu misalnya harus membeli semua lesson ya ketika menerapkan untuk keamanan tadi. Contohnya seperti VPN ya. VPN ini kan banyak yang open source ya yang bisa kita gunakan dan handal ya untuk VPN ini. Seperti OpenVPN gitu ya. Kemudian yang tersedia di perangkat Linux ya dan juga Windows untuk OpenVPN ini, dan ini bisa open source kita gunakan. Jadi ini bagaimana kita meminimalisir biaya ya. Nah, kemudian understandable ya. Ini berkaitan bagaimana kebijakan keamanan itu dapat dipahami ya. Contohnya ketika kebijakan keamanan yang dapat dipahami itu adalah kebijakan keamanan yang dapat ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas ya. Jadi contoh penerapan itu misalnya kebijakan harus menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh semua karyawan ketika kita membuat sebuah work instruction atau guidelines ya, petunjuk untuk karyawan tersebut ketika kita menerapkan di kebijakan security ini ya. Nah, selanjutnya ada realistik ya. Bicara realistik ini kebijakan yang diimplementasikan dalam konteks nyata di organisasi ya. Misalnya dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, teknologi, dan lain-lain ya untuk penggunaan realistik ini. Jadi contohnya berkaitan dengan penggunaan kata sandi tadi ya, selain dia harus 12 karakter, kemudian terdiri dari kombinasi angka ya, huruf, kemudian ini juga berkaitan dengan bagaimana nanti mudah diingat apa kata sandi yang kita buat ya. Kemudian realistik ini bagaimana berkaitan dengan frasa gitu ya. Jadi frasa itu seperti ini tadi ya. Bagaimana supaya mudah diingat, misalnya nama alamat rumah gitu ya. Misalnya nama binatang kesukaan gitu ya. Nah, tapi berkaitan juga realistik ini penggunaan kata sandi atau password tadi harus kita lakukan perubahan secara berkala ya. Misalnya setiap 30 hari atau 60 hari harus dirubah ya. Contoh lain juga bisa seperti kita harus mengenkripsi file yang penting gitu ya di dalam sebuah perangkat server ya, seperti penggunaan database dan lain-lain ya. Kemudian ada konsisten ya. Nah, konsisten ini kebijakan yang diterapkan secara merata di seluruh organisasi ya, tanpa pengecualian. Jadi contohnya ini semua karyawan misalnya termasuk manajer dan tingkatan di atasnya harus membuat kata sandi yang memenuhi persyaratan minimum seperti tadi ya. Minimum itu 12 karakter, ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, simbol ya. Kemudian harus dirubah setiap 60 hari atau 30 hari tadi gitu ya. Ada kekonsistenan yang dibuat gitu ya. Kemudian procedurally tolerable ya. Nah, ini berkaitan dengan kebijakan keamanan yang prosedural ya. Jadi contohnya mengenai prosedural ini ya. Ini kebijakan bagaimana kebijakan itu dirancang sedemikian rupa sehingga karyawan dapat menjalankan tugas mereka dengan efisien ya. Sambil ketika mereka melakukan aktivitasnya di kantor ya, ketika membuka file perusahaan tersebut, itu tetap mematuhi kebijakan keamanan ya. Nah, selanjutnya ada comply to laws ya. Laws ini ya, ini berkaitan dengan hukum tadi, kemudian based on standard and regulation. Nah, ini berdasarkan standar dan regulasi tadi ya.
Nah, ini biasanya berkaitan dengan pihak mitra atau vendor nantinya ketika kita menerapkan standar dan regulasi ini. Nah, selanjutnya di sini tadi sudah saya jelaskan satu persatu ya, bisa dilihat nanti sampai based on standard and regulation ya. Nah, ini yang saya sebut tadi ada beberapa standar ini internasional ya yang bisa diterapkan di perusahaan. Biasanya perusahaan yang bergerak di bidang finance untuk IT-nya itu pasti ini diterapkan ya. Ada regulasi dari misalnya OJK kalau di Indonesia ya untuk menerapkan ISO ini. Nah, selanjutnya di sini ada step to create and implement security policies ini ya. Jadi ada tahapan bagaimana kita membuat dan mengimplementasikan untuk security policies ini. Nah, yang pertama itu perform risk assessment to identify risk to the organization assets ya. Nah, kalau ini berkaitan dengan risiko dari asesmen ini ya, penilaian risiko maksud saya, bagaimana penilaian risiko ini, bagaimana nanti kita bisa mengidentifikasi risiko terhadap aset, ini bicaranya aset IT termasuk yang utama ya di perusahaan tersebut. Jadi bagaimana nanti ketika kita membuat inventarisasi perangkat keras seperti server, komputer, dan perangkat jaringan ya, kemudian kita bisa juga melakukan penerapan untuk risk assessment ini, mengidentifikasi data sensitif seperti informasi pelanggan, data keuangan, dan misalnya ada rahasia dagangnya gitu ya. Nah, yang kedua itu ada learn from standard guidelines and other organization ya. Di sini bagaimana kita belajar dari pedoman standar dan organisasi lain ya. Jadi ketika berbicara organisasi ini kita bisa memanfaatkan standar keamanan seperti tadi ya untuk cyber security framework atau information system seperti ISO 27001 atau NIST ini ya untuk melakukan ataupun sebagai referensi kita ya untuk merancang kebijakan keamanan ya. Jadi biasanya seperti perusahaan keuangan itu dapat mempelajari pedoman seperti payment card-nya ya untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pembayaran seperti itu ya. Nah, kemudian ada include senior management ya. Ini biasanya memastikan kebijakan keamanan itu mencerminkan dari visi dan misi di sebuah perusahaan ya mengenai include senior management ini. Nah, kemudian set clear penalties ini ya. Di sini menetapkan sanksi yang jelas ya. Ini bicara sanksi ya. Jadi ketika misalnya sebuah perusahaan menerapkan kebijakan keamanan ini ya, dia bisa bertahap ketika melakukan penalti ini ya, seperti misalnya peringatan tertulis ya, ataupun kita bisa melakukan nanti edukasi terhadap karyawan tersebut ya. Kemudian publish the final version to everyone in the organization. Jadi setiap ada perubahan ya, kemudian ada versi-versi terbaru terkait kebijakan policy yang kita buat, itu kita harus publish ya, atau beritahu, umumkan ke karyawan untuk mematuhi kebijakan dari final version dari security policies yang kita buat. Kemudian yang keenam, ensure every member of your staff reads, sign and understands the policy ya. Ini bicaranya jadi ketika setiap ada langkah tambahan ya, langkah tambahan itu mengenai
kebijakan security atau kebijakan keamanan itu, ya, semua staf di perusahaan tersebut harus misalnya mengetahui gitu ya, mengetahui, kemudian membaca dan menerapkannya ya sesuai dengan guidelines yang kita buat ya. Kemudian deploy tools to enforce policies ya, ini berkaitan dengan pengembangan untuk tools ya terkait kebijakan yang kita buat. Nah, selanjutnya ada train employee ya. Sini bagaimana kita memberikan pelatihan terutama untuk departemen security ya, IT security-nya ataupun departemen lain ya. Kemudian regularly review and update. Ini kita melakukan evaluasi ya, contohnya kemudian kita secara bertahap secara berkala gitu ya untuk mereview dan mengupdate untuk kebijakan yang kita buat ya. Cukup sekian ya untuk pembahasan pengantar untuk security policies ini. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.